Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yehezkel 17 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh walaupun ia menyuguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul janji. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata janji ini adalah suatu pernyataan yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain, dari pihak pertama kepada pihak kedua, untuk dia mau melakukan sesuatu. Tapi dalam firman tadi adalah satu janji yang dilakukan oleh seseorang kepada Tuhan. Dan kita mau lihat ada dua hal ketika seseorang berjanji. Yang pertama, dia akan setia menepati janjinya kepada Tuhan. Tapi yang kedua, dia akan mengingkari janjinya kepada Tuhan. Dan dalam pembacaan tadi, itu adalah gambaran orang yang mengingkari janjinya kepada Tuhan. Janjinya apa? Ya apa aja. Saudara dan saya tidak boleh berjanji kepada Tuhan dan kemudian kita menjadi orang-orang yang mengingkari janji itu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan melakukan beberapa hal bagi orang yang mengingkari janjinya kepada Dia. Yang pertama Tuhan bilang orang yang mengingkari janjinya kepada Tuhan, dia tidak akan diluputkan. Maksudnya apa? Artinya ada hal-hal yang harusnya dia diluputkan dari Tuhan, tapi Tuhan tidak akan meluputkan dia. Supaya apa? Supaya dia mengingat bahwa ada janji yang dia janjikan dengan Tuhan belum dan tidak dia tepati, atau tepatnya dia mengingkarinya. Tuhan mau ingatkan saudara dan saya hari ini, adakah janji-janji yang saudara dan saya buat kepada Tuhan? Dan sampai hari ini kita adalah orang yang tidak menepati janji. Ingat, orang yang tidak menepati janji itu adalah orang yang berubah setia kepada Tuhan. Dan itu firman mengatakan hari ini. Jadi mari saudara dan saya koreksi hidup saudara dan saya. Orang yang berjanji dengan mulutnya kepada Tuhan tapi dia tidak menepatinya, itu Allah menetapkan dia menjadi orang yang tidak setia atau berubah setia. Dan pertama, Allah tidak akan meluputkan dia. Yang kedua, orang yang mengingkari janjinya kepada Tuhan. Yang kedua, di firman yang tadi saya baca, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memasang jaring untuk menangkap orang itu. Kok bisa ya? Iya, Tuhan akan bawa dia dengan jaringnya dan dia akan mengalami sesuatu di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan menyadarkan dia bahwa dia belum menepati janjinya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya semua sahabat Mitra Rema adalah orang-orang yang tidak perlu dijaring oleh Tuhan baru sadar bahwa kita harus menepati janji kita kepada Tuhan. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang setia dengan janji kita kepada Tuhan. Kita berjanji dengan mulut kita, tapi kita juga komitmen untuk menepati janjinya supaya kita tidak terjaring oleh Tuhan. Yang ketiga, Tuhan berjanji di dalam firman itu orang-orang yang mengingkari janjinya kepada Tuhan, dia akan terjebak dalam perangkap Tuhan. Ngapain sih? Dia tidak akan mengalami satu pergerakan yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi ada waktunya ketika Tuhan menyadarkan seseorang yang berjanji tapi mengingkarinya, adalah Tuhan akan membuat dia terjebak dalam perangkap Tuhan.
Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa dia harus setia menepati janjinya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak usah tunggu masuk dalam jebakan itu karena kita orang-orang yang mengingkari janji. Tapi sebelum kita terjebak dalam perangkap Tuhan, kita menjadi orang-orang yang setia berjanji, tapi juga setia menepati janjinya kepada Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan berjanji di ayat itu tadi di dalam Yehezkel 17 ayat 18 sampai 20. Kalau saudara baca lagi ulang, orang yang berjanji kepada Tuhan tapi dia tidak menepatinya, maka Tuhan akan berperkara dengan dia. Saya ulangi, Tuhan akan berperkara dengan dia. Tuhan akan membuat perkara itu dimunculin, ada masalah, dan kemudian dia akan disadarkan bahwa dia harus menepati janjinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan hari ini kok ada orang-orang yang mungkin berjanji dan dia belum menepatinya, dan dia sengaja mengingkari, mulai berkata begini, kok sadis banget sih Tuhan. Tapi Tuhan mau ajarin saudara dan saya hari ini, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kalau saudara adalah orang yang tidak bisa menepati janjimu kepada Tuhan, jangan berjanji. Jangan bikin harapan palsu buat Tuhan. Jangan buat harapan palsu buat Tuhan. Allah kita adalah Allah yang kaya. Allah kita adalah Allah yang setia. Karena itu Allah tidak mau umat kepunyaannya hidup tidak setia dengan janji-janjinya. Mari belajar dari firman pagi ini. Kita adalah orang-orang yang mau setia dengan janji kita kepada Tuhan, yang berjanji tapi juga menepatinya, supaya kita tidak masuk di dalam 4 hal yang tadi Tuhan buat, termasuk yang paling terakhir, supaya Allah tidak berperkara dengan kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi orang-orang yang setia berjanji tapi juga menepatinya. Amin.